Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Giat simulasi operasi konstruksi pada aktivitas pengeboran beton dengan metode zat konkret PAM Part 2 Jilid 2. Giat digunakan pada teknik analisa jaringan yang digunakan dalam proyek manajemen yang memungkinkan perkiraan probabilistik baik logika komunikasi maupun perkiraan aktivitas. Dibandingkan dengan teknik lain, GAP jarang digunakan dalam sistem yang kompleks. Namun demikian, pendekatan GAP mengatasi sebagian besar keterbatasan yang terkait dengan PER atau CPM. Menggunakan GAP tidak rumit untuk jaringan kerja yang sederhana. Perhitungannya seperti perhitungan ke depan ES pada CPM, hanya harus memperhatikan perhitungan waktu dari keseluruhan aktivitas dan waktu deterministik atau stokastik dari waktu setiap jaringan aktivitas. Pada GAP ada beberapa tipe titik simpul atau node. Yang pertama adalah source node, merupakan awal dari aktivitas deterministik node, titik simpul yang aktivitasnya bersifat deterministik. Kemudian mark node, titik simpul yang cuma berupa mark. Kemudian statistik node, titik simpul yang aktivitasnya bersifat statistik, stokastik. Kemudian probabilistik node, hampir sama dengan statistik node. Kemudian sync node adalah titik simpul akhir dari jaringan diagram alir GAP. Halo, sekarang saya membicarakan perhitungan dari simulasi pengecoran konkret PAM dan truck mixer. Simulasi akan saya lakukan sebanyak 4 kali, tetapi simulasi ke-0 ini saya akan gunakan untuk mencoba perhitungannya. Di sini data awalnya kita masukkan, startnya saya masukkan 0 semua, kemudian jalan ke lokasi ini, data ini saya peroleh dari membangkitkan bilangan random seperti dalam penggunaan perhitungan di sheet pembangkitan random seperti ini. Sudah saya jelaskan di video part 1. Nah, sini kita lihat getnya, ini adalah startnya dan ini mulai jalan. Menggunakan distribusi yang berbeda. Kemudian pengecoran di konkret PAM-nya ini juga waktunya berbeda dengan karena distribusinya juga berbeda-beda. Kita lihat pengecorannya, ini untuk pengecorannya. Kemudian jalan kembali, mixer kembali ke batching plan. Ini juga sama, berbeda-beda karena kita menggunakan distribusi yang berbeda. Kita masuk ke perhitungannya. Jadi data waktu setiap aktivitas kita masukkan di sini. Ya, di sini adalah data waktu dari aktivitas, kita masukkan ke sini. Kemudian kita hitung. Setelahnya perhitungan sederhana seperti perhitungan CPM early start. Ini jumlah waktunya kita jumlahkan. Ini waktu start awal masih kosong, kemudian jalan ke lokasi, waktu jalan ke lokasi ditambahkan dengan waktu start, kemudian waktu di node kelima, waktu di node kelima,
itu sama dengan start ditambah perjalanan dari serta. Di sini start dan jalan ke lokasi. Nah, sini harus kita lihat dulu note ke-6 seperti di gambar gate-nya. Kalau waktu dari T5 ini lebih besar atau sama dengan waktu dari di T6, maka dia bisa langsung ke lokasi tempatnya konkret pump. Kalau T5 nya kurang dari waktu di T6, maka dia harus menunggu dulu. Nah, sini kita lihat waktu di note 5 nya 17,8, otomatis di note 6 karena data kita sama dengan waktu di 17,806. Kemudian sini seterusnya, ini adalah waktu penjumlahan serjali start. Nah, ini sama ya untuk menghitung waktu yang dibutuhkan Mr. Truck A. Kemudian waktu global ini nanti ini gunanya untuk menghitung waktu secara keseluruhan. Kalau dia banyak cabangnya, kalau dia banyak cabangnya, hitungan waktu global ini akan sangat diperlukan. Tapi karena sekarang cabangnya masih sederhana, ini kelihatannya sama dengan waktu hitung mixer. Kemudian kita mixer B, kita masukkan lagi ini data inputnya yang dari atas. Ini data inputnya, kita hitung ini seperti ya, karena kan ini waktunya bersamaan, jadi misalnya jalannya bersamaan. Ini adalah waktu jalannya, jadi waktu di T5 nya masih sama. Nah, sekarang kita lihat konkret pumpnya harus selesai dulu baru bisa mixer B nya masuk. Nah, note 6 nya kita ambil waktunya pada saat pengecoran selesai, yaitu 26,073. kita taruh di sini ini. Nah, kemudian waktu pengecorannya ini adalah 26 ditambahkan dengan 17,527 dapat 36,6. kemudian dengan perhitungan seterusnya sama. Nah, kemudian waktu tunggunya yang di sini, yang waktu tunggu di sini garis merah ini adalah selisih dari note 6 dikurangin dengan waktu di note 5. Ini adalah waktu tunggunya. Oke, begitu seterusnya sama. Kemudian kalau kita jumlahkan hasilnya, dimana startnya 0 dan waktu tunggunya dari hasil simulasinya kelihatannya cukup besar, 53 menit. Dan ini adalah waktu siklusnya, ini pertumbuhannya dan pelukan. Waktu globalnya bisa kita lihat seperti ini, dari grafiknya pun terlihat waktu tunggunya besar. Ini siklusnya makin otomatis ya, karena dia waktu tunggunya makin naik, siklusnya juga meningkat. Kemudian apa yang kita melihat dari hasil dari simulasinya bagaimana mengolahnya. Nah, yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana perhitungan jumlah mixer truck yang dibutuhkan. Di awal ini kita gunakan, kita asumsikan 4 mixer truck A, B, C, dan D. Ada hasil simulasi ini, bisa kita lihat apakah memang diperlukan 4 mixer truck. Jadi dari simulasi pertama ini kita kumpulkan hasil dari hitungan start, tunggu, kemudian waktu global dari siklus mixer, kita satukan ya. Ini didapat dari resume perhitungan yang ini yang ini kita
pindahkan ke bawah. Nah, ini kita pindahkan ke bawah. Kemudian yang kita gunakan dalam perhitungan adalah selisih waktu global bersih, yang artinya waktu global dikurangi dengan waktu tunggu. Ini adalah siklus dari mixer truck yang sesungguhnya. Di sini kita lihat dari siklus mixer ini, kita lihat selisih waktunya. Nah, di sini kita lihat selisih waktunya sekitar 11 sampai 17 menit ya, 11 sampai 17 menit. Sehingga kalau kita berasumsi bahwa batching plan itu untuk pengisian ke mixer truck diperlukan waktu 10 menit, maka sebetulnya kita hanya memerlukan 2 atau 3, kemungkinan lebih amannya adalah 3 truk mixer saja. Nah, ini kalau kita asumsikan batching plan untuk mengisi ke mixer truck sampai penuh itu 10 menit, maka dibutuhkan 3 mixer truck, tidak 4 mixer truck. Ini salah satu hasil dari simulasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa mixer truck yang digunakan cukup 4 unit. Kemudian kita hitung semua resum dari perhitungan waktu tunggu di lokasi pengecoran. Di sini jelas terlihat ya, pada awalnya startnya 0, kemudian dirubah dengan waktu tunggunya dirubah, maka waktu tunggunya berkurang. Jadi memang kita harus mengatur kedatangan dari mixer truck agar waktu tunggunya berkurang. Setelah perhitungan distribusi beta normal dan segitiga diperoleh, kita akan uji hasil perhitungannya ini dengan tes Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita uji dengan formula yang diperoleh dari standar perhitungan tes Kolmogorov-Smirnov. Jadi data tutorialnya kita letakkan di sini. Kemudian perhitungan CTF-nya kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah pengolahan perhitungannya di sini dari 2 kolom ini. Kita cari nilai maksimum. Oke. Nilai maksimumnya itu adalah menjadi nilai D perhitungan. Nah, ini kita dapatkan 0,369 menggunakan formula dari yang di Excel. Mencari nilai maksimum dari 2 kolom ini diperoleh 0,367. Nah, kita kemudian kita lihat tabel nilai D dari tabel dengan parameter kita masukkan 0,05 dan datanya N1 15 dapat 0,338. Berarti kita lihat di sini ceplok ini menunjukkan bahwa yang terjadi adalah nilai perhitungan lebih besar dari nilai di tabel. Berarti data ini tidak mengikuti distribusi beta. Kita coba lagi dengan yang distribusi normal. Ini distribusi normal. Kita hitung dengan cara yang sama, maka akan didapatkan di perhitungannya 0,112, sedangkan nilai di tabelnya adalah 0,338. Berarti nilai D perhitungan kurang dari nilai di tabel.
Jadi distribusi normal bisa digunakan untuk pendekatan dari data siklus peserta, dituju dengan distribusi segitiga. Setelah kita hitung, didapatkan nilai perhitungannya 0,287, sedangkan nilai di tabel 0,38, berarti nilai D-nya kurang, nilai D-nya perhitungan kurang dari nilai tabel, berarti panelnya data mengikuti distribusi normal. Jadi data skenario-nya bisa didekatkan dengan distribusi segitiga. Nah, kan kita lihat dari grafiknya, toolnya gambarnya terlihat semuanya berada dalam area yang dekat-dekat saja, tapi dari distribusi korup yang masuk syarat itu ada distribusi normal dan segitiga. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu yang biru dengan titik merah, distribusi beta di sini, sedangkan yang putih dan yang biru titik biru ini memenuhi syarat. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.